Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Bertemu lagi di Profesi Kita Channel. Kali ini saya berada lagi di Pasar Cikampek. Kebetulan bertemu dengan salah satu yang berjualan toko ya Pak ya. Iya. Disclaimer, di sini bukan bermaksud mempromosikan dagangannya si Bapak, tapi memang menurut aturan pemerintah dan kesehatan merokok itu tidak baik. Jadi kami di sini hanya mencoba untuk mengulas kisahnya Bapak ya Pak ya, sedikit ya Pak ya, seperti itu. Baik kawan profesi, kita mulai saja sesi wawancara malam hari ini dengan Bapaknya. Sebelumnya tadi sempat meminta beliau meminta izin tepatnya bersedia ditanya-tanya sedikit. Alhamdulillah beliau menyatakan kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita malam ini buat profesi. Baik, kita mulai. Boleh tahu nama Bapak Pak? Maaf. Pak Ruhyat. Pak Ruhyat. Iya. Bapak sudah berapa lama ini Pak menjalani profesi sebagai pedagang keliling ya Pak ya? 20 tahunan lah. 20 tahun, subhanallah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak memang orang sini ya Pak ya? Saya orang Ciamis. Orang Ciamis asli? Iya, asli. Sudah lama tinggal di Cikampek? Sudah hampir 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Memang dari awal hijrah ke Cikampek, sebelumnya sudah berdagang? Mulai di Cikampek, baru berjualan ini ya? Jualan ini, rokok, iya. Kenapa Bapak memilih berjualan seperti ini Pak? Ya, saya tenaga udah tua, ringan, cuman gitulah penghasilan, lumayan lah. Lumayan ya untuk sehari-hari ya, alhamdulillah ya. Iya. Keluarga semua di sini Pak? Keluarga nggak ada. Oh, saya sendirian. Oh, Bapak tinggal sendiri di sini? Sendiri ya. Oke. Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa biasanya ini Bapak keluar jam 5 sore. Sampai pagi. Jam 9 siang. Ya. Hanya di sekitar pasar sini saja? Aja, iya, sekitar sini aja. Terus berjalan kaki ya Pak ya? Iya. Itu nggak capek Pak? Ya, capek ya ada. Namanya istirahat sudah lah. Berumur ya? Iya. Tapi nggak pernah ada keluhan sakit Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah ya Pak ya? Alhamdulillah lah. Iya. Sekarang. Iya. Kemudian kenapa dagangannya hanya berupa rokok dan mungkin obatan ya? Seperti obat sakit kepala atau suplemen nih saya lihat. Kemudian ada permen ya Pak ya? Kenapa nih Pak memilih berdagang? Ya itu kan modalnya sedikit, cuman itu mah bagaimana ya? Cuman ada kadang-kadang ada nanyain anak-anak itu permen, obat-obatan ada yang nanyain. Pelanggannya di sini sudah banyak Pak? Alhamdulillah ada. Itu sistemnya mereka Bapak tawarkan langsung bayar atau bagaimana Pak? Kadang-kadang ngambil dulu. Bayar pagi. Itu. Nyimpen dulu. Ngambil pagi uangnya. Maaf nih, ada yang suka nakal nggak nih di saat dia ngambil dulu nih malam hari seperti Bapak sekarang jalan keliling-keliling menjajakan nih. Terus pagi kita tagih, dianya nanti dulu deh, saya nggak ada uang misalnya. Pernah kejadian seperti itu nggak tuh? Ya ada juga, cuman nggak sering gitulah. Dulu mah kan itulah banyak yang dagang begitu. Dan sekarang mas saya sendirian di sini dagang rokok asongan. Jadi saat ini profesi yang seperti Bapak ini mungkin hanya Bapak ya yang berjualan di sekitar pasar sini ya. Baik. Iya kawan profesi Pak Ruhyat ya Pak ya. Sudah 20 tahunan hijrah ke Cikampek dan beliau rupanya hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, memilih berdagang asongan berupa rokok dan
suplemen serta obat-obatan dan juga permen yang menurut beliau ya tidak memberatkan ya Pak ya secara modal. Dan alhamdulillahnya pelanggannya Pak Ruhyat ini walaupun hanya di sekitar pasar tapi sudah cukup banyak ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kawan profesi patut kita apresiasi juga nih perjuangannya Pak Ruhyat ya Pak ya. Hidup sendiri tapi masih terus semangat nih walaupun sudah sepuh. Selama berjualan di sini Pak, pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan atau suka duka Bapak lah selama berjualan ini ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Misalnya Bapak sukanya ada yang beli barangnya Bapak, barang dagangan Bapak, terus ngeborong gitu misalnya. Ada nggak yang pernah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Atau dukanya misalnya diusir-usir misalnya gitu sama yang Nggak ada. nggak juga ya? Alhamdulillah selama ini aman ya Pak ya? Aman. Aman ya. Aman. Lalu untuk kalau Bapak lelah, capek, keliling-keliling menawarkan dagangan, makan, ibadah dan lain-lain gimana nih Pak? Mohon maaf. Iya. Pak. Bisa menyempatkan waktu ya? Bisa, ya. Nggak ketinggalan ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah ya, Pak Profesi patut kita contoh nih Pak Ruhyat. Jadi tidak fokus mencari materi ya Pak ya, tapi ibadah pun insya Allah tidak ketinggalan ya Pak ya. Seperti itu. Jadi yang di luar sana kita patut contoh apa yang dilakukan Pak Ruhyat. Kita memang diwajibkan berikhtiar untuk menafkahi diri kita sendiri dan keluarga, tapi jangan lupa juga ibadah harus selalu kita jalankan karena itu merupakan sebuah kewajiban ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Lalu pernah nggak nih Pak Ruhyat sebelum memutuskan udah deh saya dagangnya di sekitar pasar aja, misalnya mau coba peruntungan ngasong di bus umum, pernah nggak kepikiran? Nggak ada. Enggak ya? Udah aja di sini dah. Oke. Iya. Jadi sudah nyaman di sini ya Pak Nyaman ya. Belum pernah juga ke pasar-pasar yang lain Pak? Belum Ya. Belum. Sini aja. Karena mungkin tempat tinggal Bapak lebih dekat dengan pasar Cikampek ini barangkali ya? Saya tempat ditinggal di Caket Pos Polisi. Pos Polisi Kolong Jembatan. Oh, di situ Iya. tinggal Bapak ya. Oh, Iya. Pucung berarti ya? Sebelum Pucung ya? Sini, Oh, ya. oke. Ada musola di Kolong Jembatan itu. Oh. Di situ saya. Dan ya cukup dekat sih memang ya Pak ya Dekat, dari iya. lokasi berjualannya Pak Iya. Ruhyat ini ya. Oke. Jadi tidak membutuhkan biaya cukup banyak ya Pak ya Iya. untuk bolak-balik ke tempat tinggal Pak Ruhyat seperti itu kawan profesi. Ya, ada pernah yang Pak Ruhyat alami nggak nih? Misalnya Bapak baru saja keluar dari rumah untuk berikhtiar jualan barang dagangannya Pak Ruhyat, tiba-tiba hujan gede nih Pak. Pernah nggak kayak gitu tuh? Pernah Ya. Pernah. Jadi hari itu Bapak, mohon maaf, nggak ada dapat sama sekali pemasukan gitu tuh? Pernah? Ada. Pernah ya? Iya Mak. Itu langsung aja dagang. Kalau kan di pasar, di dalam pasar mah nggak hujan. Oh, jadi tetap jalan dari rumah ya untuk. Iya. Oh, luar biasa kawan profesi. Jadi panas hujan tetap Bapak lakoni ya jalan ya. Iya. Demi kebutuhan sehari-hari ya Pak Ruhyat ya. Kan Oke, itu oke. kalau nggak jualan sehari juga makan dari mana. Iya. Itu. Oh, paham saya. Luar biasa kawan profesi, salut saya sama Pak Ruhyat ini. Jadi memang tidak gentar dengan yang namanya cuaca ya. Iya.
hujan, panas, terabas terus Iya. untuk berjualan kawan profesi. Iya. Lalu Pak Ruhyat, apa namanya, di Ciamis tadi kan Bapak bilang dari Ciamis ya. Iya. Itu masih ada keluarga tapi di sana Pak. Ada. Suka pulang ke sana? Pulang. Oke. 3 bulan sekali, apa Oke. semaunya gitulah. Oke. Pulang. Oke. Ada. Iya. Anak-anak Bapak suka ke sini juga atau gimana? Ya kadang-kadang jarang, tapi jarang sini sih. Oke. Sayang pulang Oh iya. karena udah pada keluarga. Yang satu masih sekolah SMA. Walaupun bocah ya. Bojot, oh tos ayah, oh nggak ada, iya. Jadi apa ya, single parents ya kawan profesi Pak Ruhyat ini kalau bahasa sekarang. Tapi salut lah, luar biasa perjuangan Pak Ruhyat demi anak-anaknya di Ciamis kawan profesi. Nah, ada nggak nih cita-cita Pak Ruhyat atau harapan Pak Ruhyat ke depan nih? Misalnya, udah deh saya pulang ke Ciamis dengan anak-anak. Buka usaha di sana, nggak perlu capek-capek lagi di sini, keliling-keliling berjualan seperti ini. Pernah nggak kepikiran tuh Pak cita-cita harapan? Cita-cita mah ada, cuman Ada ya? Iya. Dan bagaimana lah modalnya? belum ini ya terbentur modal ya. Iya, modalnya belum nyampe. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama kawan profesi Pak Ruhyat ini bisa terwujud harapan dan cita-citanya. Sebetulnya secara fisik terlihat masih sehat, tapi mungkin beliau sudah lelah sih kelihatannya ya untuk berdagang keliling seperti ini. Keinginannya sangat besar, ingin kembali lagi ke kampung halaman bersama anak-anaknya di sana, memiliki usaha yang lain seperti itu ya Pak ya. Hanya saja mungkin saat ini belum bisa terwujud karena terbentur modal. Yang mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama kawan profesi Pak Ruhyat ini bisa segera mewujudkan harapan dan cita-citanya ke depan ya. Amin. Seperti itu, amin. Ada pesan khusus nggak nih Pak dari Bapak untuk penonton Profesi Kita Channel, khususnya generasi muda ya? Kan Bapak tadi bilang putra Bapak masih ada yang masih sekolah nih. Apa nih pesan-pesan Pak Ruhyat ke anak-anak zaman sekarang nih Pak Ruhyat? Ada nggak nih? Adalah, bagaimana pesannya juga susah. Ya apa namanya, sekarang kan anak-anak sekolah tuh dimanjakan dengan handphone ya Pak ya. Iya. Apa misalnya jangan terlalu fokus sama HP, belajar yang rajin supaya kedepannya itu kalian bisa meraih cita-cita setinggi langit misalnya gitu kan Pak ya. Iya. Nah, mungkin Pak Ruhyat ada pesan, Iyalah, pesan gitu aja kayak gitu ya iya, sama ya. Oke. Gitu aja lah. Iya. Ya Pak Ruhyat ini mungkin cukup malu-malu kan profesi, tapi tidak apa-apa. Saya wakilkan saja. Jadi intinya mungkin pesan saya mah gitu aja. ya. Jadi karena kebetulan beliau masih ada putranya yang usia sekolah, harapannya itu kawan-kawan profesi yang saat ini masih mengenyam pendidikan di sekolah ataupun kuliah. Jadi jangan terlalu fokus dengan gadget kalian, rajin-rajinlah belajar agar kalian bisa meraih cita-cita setinggi langit. Kira-kira pesan itu yang ingin disampaikan oleh Pak Ruhyat kawan profesi. Banyak pesan. Iya, seperti itu ya Pak ya. Selama Pak Ruhyat berjualan ini, ada pernah di si pelanggan itu beli, kemudian main ambil gitu Pak, main ambil barang dagangannya Pak Ruhyat, terus tanpa sepengetahuan Pak Ruhyat kayak mungkin kayak mencuri gitu Pak. Iya. Ada seperti itu nggak Pak? Ya dulu sih ada, cuma ya? sekarang mah nggak ada. Oke. Dulu masih rawan di sini, rawan. Oh, Dulu oke. mah rawan di sini.
sekarang mah nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Malah mah saya lagi sholat subuh, nyimpen rokok di pinggir nggak ada. Oh, Itu oke. dulu tahun berapa itulah, tahun 2000 ke sana. Jadi salah satu kenangan yang tidak mengenakan juga Iya, mungkin ya Pak ya. iya. Tapi ya Sekarang mah aman-aman lah sekarang mah. Nggak sampai dulu. anggap saja dulu sedekah ya Pak ya. Iya. Ya kawan profesi. Walaupun niatnya sudah luar biasa, tapi Pak Ruhiyat tetap tetap berjuang walaupun pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan kawan profesi. Tapi beliau tidak kecil hati, jadi anggap saja itu sebuah ujian, anggap aja itu sedekah. Beliau sih menyatakan seperti itu. Baik kawan profesi, mungkin itu saja untuk wawancara malam hari ini dengan Pak Ruhiyat ya. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya sejenak ngobrol-ngobrol dengan saya seputar pekerjaan Bapak yang menurut profesi kita channel ini cukup unik nih karena sudah sangat jarang kita temui nih ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan Pak Ruhiyat bisa mewujudkan cita-cita Bapak. Amin. Kemudian sehat-sehat terus Pak. Amin. Rezekinya dimudahkan. Amin. Kemudian juga panjang umur Pak. Amin. Itu aja. Baik. Terima kasih sudah menonton profesi kita channel kali ini dengan narasumber Pak Ruhiyat, seorang pedagang asongan ya, bisa dibilang seperti itu. Asongan lah. Ya. Kita jumpa lagi di video profesi kita channel berikutnya. Terima kasih. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.